Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah mendekati hari-hari di mana kita akan mengakhiri tahun 2020 ini. Tapi inilah yang kita syukuri, kita punya Allah yang begitu hebat. Yaitu malam ini kembali kita akan mendengarkan renungan menjadi bekal bagi kita untuk menghadapi tahun mendatang. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, kami syukuri buat waktu kesempatan kami masih bisa bersama-sama memperhatikan firman Tuhan dan meniriknya Tuhan. Sehingga kami bekal untuk kami menghadapi tahun mendatang ini dengan penuh keyakinan bahwa Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan dan sebagai penolong yang sangat terbukti. Sebab itu berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada malam ini. Berkati kami semua yang mendengar juga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, 3 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Masih merupakan tanda tanya apakah kita dapat mengakhiri semuanya dalam kebaikan Tuhan atau bagaimana. Tapi bersyukurlah kita memiliki firman Tuhan. Firman yang menjadi bekal buat kita menghadapi keadaan-keadaan yang bagaimanapun bisa terjadi. Karena itu biarlah apa yang kita akan baca pada malam ini di dalam Mazmur pasal yang ke-46. Mazmur 46 ayat yang ke-42 mulai. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya. Saudara, inilah yang kita syukuri. Saudara dan saya, kita mempunyai Tuhan yang begitu hebat. Tuhan yang dikatakan dia menjadi tempat perlindungan bagi kita. Bahkan dia menjadi kekuatan bagi kita. Inilah yang kita syukuri. Karena kita tidak tahu keadaan-keadaan yang sudah kita lewati. Inilah Tuhan kita, dia sudah menolong kita. Dan kita tahu waktu mendatang masih menjadi satu tanda tanya bagi kita. Tapi kita tahu, kita merasa aman karena kita mempunyai tempat perlindungan itu, yaitu Tuhan kita. Dia yang akan melindungi kita dan dia akan memberikan kita kekuatan, artinya kemampuan untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang akan datang ini. Sebab itu kita bersyukur, kalau di sini dikatakan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya. Jadi kita perhatikan, keadaan-keadaan memang akan begitu dahsyat dan menakutkan. Karena itu kita bersyukur kita mempunyai tempat perlindungan yang kuat itu. Sebab itu mari jadikan keyakinan dalam hidup kita bahwa kita pasti bisa menghadapi apapun yang akan datang. Apapun yang akan terjadi. Karena Tuhan kita menjadi tempat perlindungan buat kita semua. Pada waktu Abraham hendak diperintahkan Tuhan untuk pergi ke satu tempat yang tiada dia ketahui. Tapi karena Abraham mempunyai keyakinan bahwa dia mempunyai Tuhan yang dahsyat ini. Maka dikatakan dia jalan. Dengan imannya dia berjalan menuju tempat yang Tuhan janjikan. Dan kita lihat kemenangan demi kemenangan Abraham boleh lewati. Bahkan sampai keadaan-keadaan yang menyesakan pun bisa datang. Abraham tetap mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Itulah dia Allah kita. Allah yang bekerja dengan caranya. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Bagi Allah semuanya nyata. Dan bagi Allah semuanya dapat kita lakukan.
Karena itu biarlah saat kita akan mengakhiri tahun 2020 ini, kita akan memasuki tahun 2021 yang kita belum tahu apa yang akan terjadi lagi. Kalau tahun 2020 nyaris kita mengalami keadaan-keadaan yang memang cukup menakutkan. Tahun 2020 yang kita lalui ini tidak sedikit peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Kematian-kematian yang diakibatkan oleh virus COVID-19 sangat menakutkan. Tapi saudara dan saya boleh terlindung karena dialah perlindungan bagi kita semua. Kita menghadapi tahun 2021, kita juga tidak tahu apalagi yang akan datang. Kalau kita sudah memperhatikan keadaan-keadaan ini, ternyata bumi pun sedang mengalami perubahan-perubahan. Ada banjir di sana sini, ada gempa, ada tanah longsor, dan kau tahu lagi ada gunung-gunung yang sedang mau apa itu namanya? Mau meledak. Nah, kita nggak tahu, keadaan memang akan menakutkan. Tapi memang di sini sudah dikatakan, sekalipun ribut gunung-gunung goyang dan sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelombangnya, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ya, kita lihat itulah keadaan-keadaan. Memang dunia ini sedang menuju kepada akhirnya juga. Karena itu yang terbaik adalah kita berlindung di dalam naungan Tuhan kita. Di sini pemazmur katakan, Allah itulah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Itu jangan cari perlindungan yang lain. Jangan cari sandaran yang lain. Tetapkan hatimu. Tetapkan hati kita untuk tetap berlindung kepada Tuhan saja. Dan Tuhan akan tolong kita semua. Supaya di waktu-waktu mendatang, iman kita tetap hanya di dalam Dia saja. Kita menjadi kuat, kita menjadi mampu menghadapi apapun yang akan datang. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, puji syukur firman-Mu selalu memberikan kekuatan bagi kami, karena Engkaulah tempat perlindungan yang sungguh itu, yang membuat kami tidak menjadi takut, walaupun begitu banyak keadaan-keadaan yang menggoncangkan bisa datang, tapi karena Engkau menjadi tempat perlindungan kami, amanlah jiwa kami. Sebab itu terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan kepada umat-Mu menghadapi segala sesuatu dengan penuh keyakinan bahwa Engkaulah yang beri perlindungan bagi mereka semua. Sebab itu terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mempunyai kekuatan yang daripada-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat malam. Gerejaku adalah rumahku.